Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun kalian berada pada saat ini. Hari ini Senin 26 September tahun 2022, saya Pendeta Agnes Duyuni akan mengajak kita semua membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amos pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sampaikan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan berkatilah kami semua, agar apa yang diperkatakan kepada kami dapat dipahami. Tuhan berikan kami hati yang mau mendengarkan, serta mau untuk melakukan firman Tuhan, melalui setiap sikap dan tindakan kami dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kitab Amos pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 di bawah perikop rasa tentram yang palsu. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang yang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam. Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengarkan kata-kata yang berbunyi seperti ini. Orang yang kaya itu karena diberkati Tuhan. Nah, ibu bapa dan saudara yang terkasih, memang Tuhan bisa memberkati kita dengan kekayaan. Namun, tidak semua kekayaan merupakan berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Karena ada orang yang menjadi kaya karena hasil kejahatannya. Contoh, dengan cara menipu orang lain atau dengan cara korupsi dan perbuatan tidak berkenan lainnya. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa itu bukan berkat dari Tuhan. Justru hal seperti inilah yang layak menjadi sasaran penghukuman Tuhan tersebut. Nah, jika kita melihat dari pasal 2 dalam kitab Amos ini, Nabi Amos sudah berulang kali mengecam penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa di Israel terhadap orang yang lemah dan miskin di tempat itu. Nah, di tengah-tengah krisis bangsa,
seharusnya seorang pemimpin adalah yang paling pertama prihatin. Tetapi justru pada saat itu mereka, para pemimpin di tempat itu, malah larut dalam kehidupan mereka yang sangat nyaman, kehidupan mereka yang sangat gemerlapan dengan kekayaan, dengan setiap kebahagiaan yang mereka miliki. Nah, maka para pemimpin ini telah dibutakan oleh kekayaan hasil rampasan dan penindasan terhadap yang lemah. Di ayat 8 sampai dengan ayat 14 di pasal ini dijabarkan secara lebih gamblang lagi tentang celaka yang akan menimpa mereka. Peribadahan yang disertai dengan kehidupan mewah yang penuh dengan dosa itu tidak akan bisa mencegah datangnya penghukuman Tuhan atas para pemimpin bangsa Israel. Bapak dan saudara yang terkasih, tindakan penghukuman Allah terhadap bangsa Israel ini menjadi peringatan yang keras bagi kita, orang-orang percaya masa kini. Kita sering sekali merasa bahwa, aku kuat kok dan mampu melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Mungkin kita juga mengatakan bahwa, aku ini bisa loh bekerja sendiri. Segala yang kudapatkan di dalam kehidupan ini, kekayaan yang kumiliki, itu karena kerja kerasku sendiri, bukan karena Tuhan. Bisa saja kita memiliki pemikiran seperti itu. Dan kadang kita merasa bahwa aku melakukan ini tanpa pertolongan orang lain atau tanpa pertolongan Tuhan. Ini murni kekuatanku sendiri. Kadang kita menyombongkan diri kita. Bahkan juga tidak jarang kita malah sering menutup mata terhadap berbagai macam krisis, bahkan berbagai macam bencana yang terjadi di sekitar kita. Malahan terkadang, ini sangat sering kita dengarkan. Kadang kita juga malah bersyukur karena kita tidak mengalami bencana tersebut. Misalnya contoh, puji Tuhan ya, syukur ya kita tidak kena banjir. Atau misalnya kita melihat ada suatu bencana yang terjadi di tempat lain misalnya. Syukur ya, hal seperti itu atau bencana itu tidak terjadi kepada kita. Atau misalnya ada orang lain yang sedang berduka, atau misalnya kebakaran, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan. Syukur ya saya tidak mengalami hal tersebut. Tuhan menolong saya. Nah, ucapan perkataan kita tersebut seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan itu hanya menolong kehidupan kita dan tidak menolong kehidupan orang lain. Nah, terkadang kita itu bersikap masa bodoh terhadap orang lain yang mengalami berbagai macam bencana dan peristiwa yang menyakitkan itu. Dan kita pikirkan, yang penting saya dan juga keluarga saya aman-aman saja. Nah, Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari nas firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, menjadi orang kaya itu tidak salah. Ketika kekayaan itu kita dapatkan dengan usaha dan kerja keras yang jujur dan juga adil. Itu memang murni berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita mendapatkan kekayaan itu karena kecurangan kita atau kejahatan kita, lalu dari hasil yang kita terima ini, kita memberikan sumbangan untuk gereja, kita misalnya menolong pembangunan gereja, membantu pelayanan di gereja, tapi hasil itu kita dapatkan dari kecurangan dan kejahatan kita, dari hasil rampasan kita dari orang lain, itu malah membuat kita semakin jatuh dalam keberdosaan kita. Jangan ibu bapak, saudara-saudari berpikir bahwa Tuhan akan mengampuni kecurangan kita ketika kita mempergunakan hal itu untuk hal yang baik atau untuk keperluan gereja. Jangan salah ya Bapak dan Saudara. Itu bukannya menjadi berkat bagi kehidupan kita, malah itu akan menjadi kutuk bagi kehidupan kita.
Nah, kemudian hal yang kedua, kekayaan yang kita miliki dalam kehidupan kita, kedudukan yang pada saat ini kita dapatkan, itu bukan sesuatu hal yang sengaja Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi itu adalah alat agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan, dan melalui itu juga Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan mau ketika kita berada di posisi yang tinggi, kita memiliki kepekaan untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, menolong sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi ingat, jangan menunggu kita menjadi orang kaya baru kita menolong orang lain. Karena walaupun misalnya hidup kita sederhana, ada hal yang Tuhan titipkan bagi kehidupan kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah dengan jujur di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita bahagia di atas penderitaan orang lain, atau kita bahagia atau kita bersuka cita dengan hasil yang kita dapatkan dari merampas hak milik orang lain, atau boleh dikatakanlah kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita untuk bisa menjadi orang-orang percaya yang penuh hikmat dalam setiap kehidupan, dan bisa mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Secara khususnya hari ini kita akan berdoa bagi jemaat GKE Anugerah Dirung Bakung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini kami boleh diperingatkan oleh Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kami harus berlaku jujur dan adil dalam setiap perjuangan kami. Dalam kami menggapai atau mencapai sesuatu hal, impian harapan kami dalam kehidupan kami dapat mencapainya dengan cara yang baik. Dan Tuhan akan memberkati dan menyertai kami, sehingga kami melakukan segala sesuatunya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menundukkan kepala kami, melipat tangan kami, dan menyampaikan setiap seru dan doa kami. Secara khususnya bagi jemaat GKE Anugerah Dirung Bakung. Tuhan boleh memberkati dan menyertai setiap masing-masing jemaat Tuhan yang ada di sana. Berkati kehidupan, keluarga, rumah tangga jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh terus menikmati kehidupan mereka dengan baik. Tuhan boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan dalam setiap hidup mereka. Tuhan juga boleh memberkati setiap pasangan suami istri, setiap anak-anak terkasih mereka, setiap impian harapan mereka, keluarga besar mereka. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan menyertai, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan limpah berkat dan kasih karunia bagi kehidupan mereka. Dan Tuhan selalu mengingatkan mereka untuk terus bersyukur atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak terkasih mereka yang sudah berkeluarga, yang sedang bekerja, anak-anak terkasih yang masih dalam masa pendidikan, bahkan mereka yang masih dalam masa tumbuh kembang. Dari setiap masing-masing pribadi, lepas pribadi anak terkasih mereka, Tuhan boleh mencukupkan kehidupan mereka. Tuhan boleh memberikan mereka dengan setiap keperluan mereka masing-masing pribadi. Demikian juga Tuhan, Engkau boleh memberkati pendeta,
penatua dan diakon yang boleh melayani di jemaat GKI Anugerah di Rung Bakung. Mereka boleh memberi diri mereka Tuhan untuk boleh Kau pakai dengan luar biasa. Dalam setiap keterbatasan dan kekurangan mereka Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani jemaat Tuhan dan juga melayani Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk boleh jadi saluran berkat. Dan Tuhan juga boleh memberkati mereka untuk boleh diberkati senantiasa. Kami juga berdoa untuk seluruh ibu bapa, saudara-saudari terkasih yang boleh mendengarkan renungan harian pada hari ini. Dan boleh memberkati setiap pribadi lepas pribadi mereka yang boleh mendengarkan renungan ini. Setiap impian harapan mereka boleh diberkati Tuhan. Setiap tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan boleh memampukan mereka untuk mengerjakan dan melakukannya dengan baik. Dan setiap apapun yang saat ini mereka alami dalam hidup mereka, Tuhan boleh menolong, menjaga, dan memelihara mereka semua. Ini hidup dan kehidupan kami, seru dan doa kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu pada zaman dahulu kala hingga kami pada saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, para pendengar renungan harian pada hari ini, selamat menjalani dan melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Sampai bertemu di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.